Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Pada hari ini kembali kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Terlebih dahulu saya akan memuji Tuhan terlebih dahulu supaya kita semua masing-masing terhibur. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kalau saya ingat lagu ini, saudaraku, saya pernah dipercayakan Tuhan untuk melayani seorang yang buta total di tahun 2006, tanggal 13 Desember. Saya ingat sekali seorang bapak dari Malang datang ke Jambi. Waktu itu saya ada KKR di sana, Pak Puspo Asmor namanya. Dia datang dengan kedua mata yang buta, dia bisa melihat kembali setelah saya nyanyikan lagu ini. Yang begitu percaya, dia datang dari Malang hanya untuk berjumpa dengan hambanya. Nah, ketika itu saya katakan, Pak, apakah Bapak percaya Yesus adalah Tuhan? Dan saya katakan bahwa kalau Bapak percaya, Bapak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan lalu saat itu saya suruh dia tutup mata. Nah, dia tersinggung karena walaupun dia tutup mata, dia buka mata, dia tidak melihat. Akhirnya saya bernyanyi lagu ini, dalam waktu sekejap dia bisa melihat kembali. Saksi hidupnya Bapak Heri yang menjadi sahabat saya. Nah, itu sudah berlalu tahun 2006, berarti 14 tahun yang lalu. Sampai hari ini Pak Puspo masih tetap bisa melihat. Itulah lagu yang tak terbatas kuasa Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya memberikan satu tema khotbah tentang kerjakanlah kepentingan Tuhan. Maka saya menyampaikan kepada saudara bahwa tanpa kita sadari, kita sedang ada di era yang mengalami percepatan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dialami sebelumnya. Percepatan yang jika diilustrasikan seperti seekor kuda yang dipecut untuk berlari lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dan percepatan ini sedang membawa kita menuju pada akhir zaman. Zaman di mana semuanya semakin tidak menentu. Kecanggihan teknologi yang membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Dan generasi saat ini yang semakin terpuruk. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup kita ini bukan suatu kebetulan. Di hari zaman ini, Tuhan telah memilih hidup kita, dan Tuhan telah mempersiapkan kita untuk mengerjakan kepentingan Tuhan. Semuanya itu sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Karena Tuhan memiliki agenda penting bagi generasi saat ini. Tahukah kita mengapa Tuhan memilih kita untuk ada di hari zaman ini? Pertama-tama, karena akan ada tuaian yang besar. Akan banyak orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Kalau kita buka Roma 10 ayat 9 dikatakan bahwa, saya akan bacakan Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kata lainnya, kalau kita nggak percaya, ya nggak selamat.
Oleh karena itu mulai hari ini saudara percayalah bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi saksi bagi seluruh dunia. Dan Tuhan sedang berkarya melalui umatnya yang di akhir zaman ini. Supaya kita memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Dimulai dari peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan kita memiliki kuasa adikodrati. Tuhan memiliki kepentingan untuk menggenapi rencananya melalui hidup kita. Untuk orang sekitar kita, keluarga kita, teman kita, dan sampai ke seluruh dunia. Yang kedua, supaya kita melakukan perbuatan yang baik. Mengapa saya minta Anda untuk supaya selalu berbuat baik? Saya melihat beberapa pengalaman saya. Orang-orang yang jahat, yang selalu marah-marah, yang selalu bertengkar, di akhir hidupnya menyedihkan, saudaraku. Berbulan-bulan dia ada di ruang isolasi atau di ruang ICU. Semua pakai kabel, terutama ventilator itu yang dimasukin ke mulut. Saudara, jangan sampai ini terjadi. Nah, untuk menghindari semua itu, saya ingatkan saudara, jadilah orang yang baik. Orang yang baik tidak akan terlalu banyak menderita di akhir hidupnya nanti. Oleh karena itu saya ingatkan saudaraku, marilah ubah sikap kita. Masih belum terlambat. Masih ada waktu untuk kita mengubah sikap kita. Pola pikir kita. Tingkah laku kita. Ubah. Jangan jadi orang yang jahat. Yang selalu berpikir negatif pada orang lain. Terutama ingat kepada keluarga kita. Kepada suami kita. Kepada istri kita. Ikutilah teladan yang saya lakukan. Saya sudah menikah 39 tahun. Hampir tak pernah saya ribut dengan istri saya. Apalagi sekarang di hari tua saya. Saya sangat mencintai istri saya. Setiap pagi kami jam 5 bangun rutin. Kami berjalan kaki sejauh 5 kilometer. Itu hampir setiap hari selama 2 bulan ini. Selama COVID ini kami selalu rutin berjalan pagi. Karena saya mengasihi dia mengasihi saya, kami selalu bersama-sama berjalan di hari tua kami. Kami ingin panjang umur. Kami percaya ketika kami bangun, tidur, berdoa, tidur teratur, makan teratur, olahraga teratur, pasti badan sehat. Saya anjurkan itu semua saudara, daripada stres, mending kita banyak olahraga. Supaya kita melakukan perbuatan yang baik, Tuhan sudah mempersiapkan diri kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saatnya kita telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saat inilah kita menerima Tuhan. Kita mulai dibuat untuk memiliki karakter yang lebih mengenal Tuhan dan memiliki kerinduan untuk selalu berbuat baik dan mengendami rencana Tuhan bagi dunia ini. Yang ketiga, mengolah talenta yang Tuhan berikan. Tuhan ingin kita mengolah talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan jadikan talenta tersebut untuk menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Tuhan memiliki agenda khusus bagi hidup kita. Dan generasi kita saat ini. Oleh sebab itu, kita dipersiapkan Tuhan melalui talenta kita. Untuk mengerjakan kepentingan agenda Tuhan bagi generasi kita saat ini. Talenta yang Tuhan berikan kepada saya adalah kesembuhan. Bernubuat. Mujizat. Tetapi semua itu saya buat untuk kemuliaan bagi nama Dia. Dan saya sudah berjanji dan tidak pernah berakhir. Saya tidak akan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Dari Dia untuk Dia. Selama-lamanya hanya Dia yang terbaik. Aku senang karena aku diberkati. Di mana aku ada, Dia ada. Dia membela aku. Dia selalu memberikan hikmat kepada aku untuk melayani dengan benar. Karena itu, dalam kitab Efesus 5 ayat 15-17 saya bacakan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunalah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu Efesus 5 ayat 15-17. Untuk kita dapat menjadi umat yang dapat mengerjakan kepentingan Tuhan, harus dimulai dari pertobatan kita. Dan mengelola apa yang telah Tuhan siapkan untuk kita.
Jangan sampai kita tidak bertobat dan menjadi orang yang bebal. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi orang yang arif, mempergunakan waktu yang tersisa ini untuk menggenapi rencana Tuhan, mengerjakan kepentingan Tuhan bagi generasi kita saat ini. Saya ingatkan saudara, hidup cuma sekali. Jangan gagal. Cintailah istrimu, hormatilah suamimu, supaya dalam kehidupan yang rukun dan damai, kita menjadi teladan dan contoh bagi anak-anak kita. Jangan sekali-kali kita ribut di depan anak-anak kita. Kasihan anak kita belum mengerti apa-apa. Anak-anak meniru tingkah laku orang tuanya. Karena pohon apel tidak akan berbuah anggur. Oleh karena itu, jadilah orang tua yang baik. Memberikan teladan contoh bagi anak-anak kita. Supaya generasi kita nanti berubah menjadi baik dan lebih baik daripada kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Jangan pernah bosan melihat saya. Saya tidak pernah berhenti untuk menceritakan kebaikan Tuhan, supaya Anda diberkati, saya pun diberkati. Shalom. Tuhan memberkati.